Assalamualaikum, terima kasih untuk kuasa hukum JK dan Asosietas yang telah mewakilkan Mawa untuk persidangan pertama di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan. Terima kasih. Insya Allah. Inara, setelah beberapa bulan ini ngikutin kasus kau, sekarang aku menyimpulkan ini ya, menurut aku sifat kau adalah pembangkang, keras kepala, angkuh, tamak, nggak mau kalah. Ternyata di belakang kau nih, kita dengar dulu. Apapun keputusan Alfa saya restu, karena dia butuh restu ibu untuk jalan lurus ke depan. Nggak ada arah melintang kalau restu dari ibu. Definisi buah jatuh sepohon-pohonnya. Bu, sebagai orang tua nih, kalau menurut aku ibu itu kalau anaknya salah, ya diingetin, nah ini salah, bukan malah direstuin. Satu lagi nih, satu lagi orang yang pengen banget rumah tangga Mawa sama Insanul ajur sehancur-hancurnya. Nih kita denger. Segera kau tinggalkan, langsung ke meja pengadilan, bilang sama majelis hakimnya, saya tinggalkan. Karena saya sudah sama yang baru saya kenal. Udah gitu aja, itu baru gentleman. Sifatnya hampir mirip kan? Ketiga orang ini sifatnya hampir mirip. Gak mau kalah, mau salah, mau benar, maju terus. Gila. Abang pengacara ini kerjaannya ngedesak-desak orang. Tadi itu kita lihat kan, Insanul didesak-desak sama dia untuk segera menceraikan Mawa. Ini Bareskrim, Polda, semua didesak dia. Kenapa saudara Feni memperoleh perlakuan yang spesial begitu? Kenapa penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri ketika seseorang dipanggil secara layak kemudian mengindahkan panggilan tersebut dan dibiarkan saja? Nah, ini hari saya mau komplain kepada Direktorat Cyber, tolong saya minta Pak Dir. Karena nggak semua orang bang jadi pengangguran kayak klien kau yang sekarang kerjaannya di cancel karena diduga sebagai pelakor. Ya mungkin Virgonnya nggak mau datang karena sibuk, karena ada kerjaan, nggak kayak abang. Cuman punya satu kasus ini jadi menggebu-gebu gitu. Habis nggak ada kerjaan lain kan kalau misalnya nggak ngerjain kasusnya Inaroh. Virgon jelas bang, mungkin dia nggak bisa datang, dia lagi keluar kota nyanyi karena kerjaannya banyak, orang sibuk dan juga istri baru yang sah, istrinya sah. Jadi Virgonnya capek tuh kesana kemari nyari duit untuk menghidupi anak dan istri sahnya. Ya mungkin abang cuma punya satu klien ini. Jadi abang bisa tuh desak-desak orang sana mari sana mari. Klien abang juga lagi nggak sibuk kan, kerjaannya banyak di cancel semenjak diduga menjadi perebut suami orang. Gimana Insan? Gimana, Pak? Ya, tadi tahu Abang udah kasih tahu bahwa di hari Selasa pekan depan itu Mawang katanya informasin bahwa mau hadir kan, mau hadir untuk sidang kedua ya. Nah, mungkin ini yang menjadi satu pertanyaan publik ya. Yang menjadi pertanyaan publik kan sebenarnya apa sih yang akan diambil langkah oleh si Mawa? Apakah Mawa ini di dalam proses sidang kedua ini dia mengambil langkah mediasi dan di dalam mediasi itu dia melontarkan akan mempercepat proses sidangnya atau seperti apa? Cuma kan belum ada hal-hal yang di apa namanya yang akan diambil ataupun disampaikan nanti, kita kan nggak pernah tahu tuh seperti apa gitu. Karena memang Mawar dari kemarin sempat komunikasi sama Insan juga nggak ada yang hal-hal yang menyangkut ini ya, bagaimana untuk berdamai atau seperti apa, nggak ada. Cuman memang intinya ya kalau memang berpisah ya berpisah saja, karena memang dia udah gugatan itu adalah bentuk satu putusan yang intinya adalah ingin berpisah kan gitu. Gitu ya, Insan. Iya, kurang lebih gitu sih, Bang. Bener. Coba ngomong sama itu media jadi biar kita paham. Gimana? Iya, ya kalau dari aku sendiri tujuan balik ke Medan memang karena keluarga di Medan, ya kan. Kemudian ya karena memang biasanya 10 malam terakhir Ramadan itu biasa itikaf juga sama keluarga di Medan gitu kan, sama saudara-saudara atau sama teman-teman. Kemudian ya karena memang ada sidang itu juga, tapi karena memang kemarin dari mawanya sendiri nggak datang, jadi aku mikir kayak ya udah buat apa juga aku datang kan. Jadi ya udah.
tadi pagi kan baru habis subuh, agak siangan habis syuruk itu baru bisa tidur. Ya udah tidur aja sampai mau jadi jam 9 sampai jam 10 gitu kan ya udah aku tidur. Hmm. Nggak ada sih. Sekarang aku udah jauh lebih ikhlas aja sih. Aku udah runding juga kan sama orang-orang satu juga lah. Kayak yang penting kan udah ikhtiar ya kan. Ini udah masuk 4 bulan juga buat gimana caranya apa ya? Gimana supaya bisa memperbaiki ini semua gitu kan. Semua semua usaha udah diupayakan gitu kan. Tapi kok makin dikejar makin gimana gitu kan. Jadi sekarang kita konsepnya lebih ke kalau mau ayo, nggak mau ya udah gitu aja. Nggak juga sih. Ya ada percakapan, ada percakapan, tapi ya lebih banyak percakapannya dari sebelum-sebelumnya, tapi nggak ada yang terkait gimana-gimana sih. Jadi sih konsepnya itu adalah kalau dari aku sendiri sih yang penting sudah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah berusaha sebisa mungkin gitu kan mengoptimalkan semuanya yang kita bisa. Tapi kalau misalnya ternyata di ujungnya qadar Allah memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ya udah itu yang terbaik berarti itu aja. So, aku sebenarnya orangnya ikutin arus, tapi ya tetap ikhtiar, tetap berusaha. Tapi kalau misalnya ternyata yang terbaik adalah jalannya seperti ya yang pada kenyataannya terjadinya seperti itu, ya udah aku jalan. Ya, ya intinya kita berdoa aja ya. Ini bulan baik, ya apalagi bulan Ramadan udah masuk dari lebih dari setengah bulan Ramadan ini di ujung-ujung pengakhir. Mudah-mudahan semua apa yang menjadi keinginan ataupun menjadi satu hal yang paling terbaik ya. Tentunya itu yang harus diambil hikmahnya dari semua ini. Jadi mungkin Mas Insanul sendiri mengambil segala sesuatu hikmah itu yang terbaik, tapi bukan menjadi keinginannya Mas Insanul, tapi menjadi keinginan Allah yang terbaik ya, Mas ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, mungkin itu adalah hal yang belum tentu Allah bilang itu baik. Jadi kita selalu menyikapinya selalu dengan ikhlas dan Betul. mengikuti tadi yang Mas Insano bilang dengan alur. Nah, semoga dengan keadaan ini ya mungkin Allah kasih hadiah yang baik nanti jalan keluarnya Amin. seperti apa. Gitu, Mbak. Betul. Doa kita pokoknya yang terbaik. Ya paling itu aja sih karena dari sebelum-sebelumnya aku berdoa kayaknya aku terlalu maksa kehendakku itu makin berantakan kan semuanya. Jadi aku sekarang berdoanya udah lebih ke ya udah yang terbaik aja ya Allah. Walaupun aku udah yakin lah itu yang terbaik, itu terbaik buatku juga kan, terbaik yang Allah pilih. Udah itu. Ya, Ya, baik. Terima kasih ya. ya, Ya. pas Kak. Guys, mungkin kalian baru mampir di channel ini ya, Oke Reaction, dan kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara Rusli ya. Kira-kira ini ada info lebih lanjut guys yang mungkin kalian tertarik untuk melihat atau reaction ya. Infonya seperti apa? Jangan lupa dibantu subscribe Oke Kevin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Oke Kevin. Di sana aku ada upload video yang lagi viral atau berita yang lagi viral, info lagi viral. Ini karena di sana penuh, jadi aku jadwalin Inara di akun kedua aku ini guys ya. Karena di sana penuh jadwalnya, jadi aku Inara ini beritanya pindah ke sini nih ya, channel kedua ini guys. Maka jangan lupa bantu subscribe ya guys ya.
Kira-kira infonya seperti ini guys. Pengacara Inara Rusli tegas ke Insanul, ceraikan istri sah dan hanya pilih satu, tetap bersama klien saya yaitu Inara Rusli gitu ya. Waduh. Sedangkan Insanul sendiri pengennya sih balik lagi karena takut di penjara ya takut dipidanakan karena sudah dilaporkan oleh Mawa gitu guys. Ya sebenarnya si Insanul itu nggak peduli dengan cerai apa enggak, yang penting dia bebas dari pidana aja sih guys ya, karena pasti malu banget kalau dia masuk ke pidana gitu ya, masuk penjara gitu ya, masuk shell gitu ya. Nah ini kita lihat seperti apa infonya guys. Makanya saya bilang, Insan kau cepat-cepat ke sana, ke Medan. Segera kau tinggalkan. Langsung ke meja pengadilan, bilang sama majelis hakimnya, saya tinggalkan. Karena saya sudah sama yang baru saya kenal. Udah gitu aja, itu baru gentleman. Tapi kalau gitu dia mau dua-duanya gimana sih? Jangan dong diajarin orang untuk memiliki keduanya. Salah lah itu. Lah dari awal kan dia memang memiliki keduanya, Bang. Enggak, saya tetap dia harus sama klien saya, itu yang saya harapkan. Dia sama klien saya satu aja, yang lain tinggalkan. Waduh. Indonesia semuanya What apa nih? Ozi Syahputra. Syahputra kita Olga Syahputra. Ayah dari Inara. Waduh, bener kan ini? DM gue terus komen-komen itu lucu-lucu banget ya kan, membilangkan bahwa gue ayahnya Inara, masya Allah. Padahal itu cuplikan omongan gue gitu, salah satu diwawancara gitu ya, salah satu stasiun televisi ya kan. Nah itu dipotong gitu loh, kok potongan itu kok pas banget gue anak saya. Padahal gue ini temannya emaknya Inara gitu loh. Oke, sebagai temannya Tante Mercy gitu kan. Ya. Kalau kita kemarin kan kita sempat wawancara Tante Mercy bilang bahwa apapun yang terjadi nggak adil untuk anak saya. Iya. Nah, Oji sendiri sebagai sahabatnya Tante Mercy, setegar itu kah memang? Gimana? Setegar itu kah memang Tante Mercy orangnya? Kalau Mercy sendiri pribadinya memang mentalnya tuh memang dari udah kuat ya, karena kan dia kan artis ya, masih artis kok. Nah, kediaman beliau, rumah beliau gitu loh, kok bisa CCTV itu pindah ke tangan orang lain gitu, dan itu sekarang lagi dicoba diselidikin oleh Mabes Polri ya kan. Kebetulan saya sendiri adalah sebagai saksi fakta, saksi kunci, yaitu Mbak Viola yang mengetahui perpindahan CCTV ya kan dari rumah Mbak Inara ke tangan ya Mr. A gitu ya. Mr. A ini adalah beliau satu manajemen dengan Mbak Inara, satu manajemen juga dengan klien saya Mbak Viola gitu loh. Jadi dia tahu banget kenapa video ini bisa beredar. Manajernya Inara terlibat. Waduh, manajer Inara terlibat katanya. Yang inisial P ini. Jadi dia komunikasi lah sama si A tadi gitu. Dia komunikasi, kemudian si P ini yang saat ini ternyata dia juga sudah menjadi manajernya Mbak Mawa. Udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja. Fakta ketiga, Inara dan Insan ingin damai karena takut dipenjara. Iya, bukan lagi sekedar drama rumah tangga, kisah segitiga panas antara Ihsanul Fahmi, Mawa, dan Inara Rusli bergulir sengit di jalur hukum. Setelah laporan dugaan pengkhianatan resmi akan dilakukan gelar perkara, posisi Inara dan Ihsanul kabarnya semakin terpojok. Tak berhenti sampai di situ, Inara dan Ihsanul juga dikabarkan mencoba jalur damai dengan Mawa melalui restoratif justice. Bahkan sempat memamerkan status sudah tak sendiri lagi yang seolah menohok publik bahwa hubungan mereka. Di tengah gempuran tuduhan yang menyudutkan, tim hukum Inara yang dikomandoi oleh Lechumanan akhirnya meluncurkan serangan balik yang tak terduga. Bukan sekedar prosedur biasa, Lechumanan secara terang-terangan menunjukkan reaksi keras terhadap setiap manuver lawan. Mulai dari desakan untuk bersikap jantan hingga strategi cerdas mengakhiri laporan perzinahan lewat jalur perceraian, semua langkah kini dipertaruhkan di meja hijau. Inilah 5 reaksi keras Lechumanan dalam mengawal perceraian Ihsanul dan Mawa demi mematahkan tuduhan perzinahan dan mengembalikan harga diri Inara Rusli.
Waduh. Udah nggak mau balikan lagi. Ini ada lagi menohok ya, Mawar tak mau damai dan akan gugat cerai Ihsanul Fahmi, guys. Nggak mau lagi. Si Anul mendadak mewek sambil kelojotan di pojokan lemari. Dilepehin loh sama Binisa. Mamam dah. Suruh siapa lu bandel Anul? Dikasih bini baik. Malah kawin lagi siri pula, itu pun kagak jelas-jelas acan kawin sirinya sama si Iro. Ini gayanya nih kadang-kadang buat Mawa buat emosi kuasa hukum Inara Rusli, guys. saya emosi. Kabar bang. Ya kan? Sama dong, sama netizen se-Indonesia Raya ini yang emosi ngelihat gaya abang. Bener gak netizen? Bang, abang itu boleh-boleh aja ngebelain klien abang sampai titik darah penghabisan bang. Karena itu tugas abang dan abang dibayar untuk itu, ya kan? Saya lebih takut bagaimana rumah tangga saya ini bisa pecah dan berantakan gitu. Sebenarnya kenapa sih beliau ini bertanya-tanya kenapa rumah tangganya bisa hancur, padahal se-Indonesia itu juga tahu jawabannya kenapa rumah tangganya itu bisa hancur. Sumpah hampir di setiap wawancara, padahal sih Mawa itu selalu tegas, tetap pada prinsipnya, tetap pada pendapatnya, tidak ingin kembali lagi berumah tangga karena sudah jelas alasannya seperti yang kita tahu. Tapi beliau ini dari awal sampai akhir bener-bener nggak ada konsistennya sama sekali. Dari satu mau ngajak rujuk, dua ngajak rujuk tapi tetap mau mempertahankan Inara, terus ketiga nggak jadi mempertahankan Inara, maunya fokus ngejar Mawa. Nah, itu dia guys ya, info terkait Inara Rusli, Mawa, dan Ihsanul untuk hari ini. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya. Dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.